Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kemarin kita telah mengulas tentang regulasi emosi, materi yang kelima. Setelah kita pelajari tentang regulasi emosi, berikutnya kami ditugaskan pada perkuliahan atau materi selanjutnya, yaitu ke-6, seperti ini. Nah, di sini kami ditugaskan untuk berdiskusi kelompok tentang suatu case study atau studi kasus yang menjelaskan tentang suatu masalah dan didasari atau diikuti dengan regulasi emosi tadi, didasari dengan regulasi emosi, atau lebih jelasnya tugas yang diberikan untuk berkelompok didiskusikan suatu studi kasus yang didasari oleh regulasi emosi yang telah kita pelajari. Saya beri contoh saja studi kasus, misal seperti permasalahan studi kasus masyarakat ataupun masalah atau studi kasus dalam tingkat pekerjaan. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan tahapan regulasi emosi. Misal dalam masalah studi kasus pendidikan, misal tentang anak yang dibuli pada sekolahnya. Studi kasusnya di tahapan regulasi emosi ini, yang pertama kita pilih dulu pemilihan situasi. Bagaimana situasi anak tersebut di sekolah, bagaimana lingkungannya. Kemudian kita modifikasi situasinya. Bagaimana sih agar si anak ini bisa mengendalikan dirinya pada suatu situasi, atau kita bisa mengubah situasi di mana anak itu dibully dan akhirnya sudah tidak dibully lagi. Kita ubah situasinya. Kemudian kita masuk ke tahap penyesuaian respon. Nah, di sini kita mengubah lagi bagaimana siswa tadi yang dibully belajar menyesuaikan respon dari lingkungan pendidikan yang sering terjadi bully pada dirinya sendiri, pada dirinya oleh teman-teman yang sering membuli. Jadi di sini siswa tersebut harus belajar menyesuaikan responnya terhadap bullying yang telah dilakukan atau yang biasa dilakukan oleh teman-temannya. Untuk selanjutnya seperti ini, kita sebagai siswa, kita bagaimana caranya bisa memberikan perhatian yang terbuka atau lebih terhadap siswa yang dibully ini. Agar apa? Agar studi kasusnya bisa diatasi. Setelah kita tadi
menyesuaikan, bisa mengajari bahwa siswa itu bisa menyesuaikan respon. Maka selanjutnya di sini kita harus memberikan perhatian pada siswa tersebut. Bagaimana agar siswa tersebut bisa merasakan perhatian juga, bahkan perhatian lebih terbuka dan lebih sebagainya, agar siswa tersebut bisa merasakan kekasihan, perhatian dari orang lain, bukan hanya rasa dibully oleh teman-teman. Selanjutnya, perubahan kognitif. Jadi kita dalam studi kasus ini berperan mengubah dengan jelas perubahan dengan kognitif. Kita itu harus bisa merubah siswa yang sering dibully tadi, setelah kita melalui beberapa tahap, dan akhirnya kita bisa mengubah dengan perubahan kognitif, perubahan yang sangat jelas dan terperinci. Yang tadinya siswa ini dibully, bagaimana jangan sampai tidak dibully, bahkan siswa ini bisa menjadi teladan atau bisa menjadi contoh yang baik dimanapun dalam lingkungan pendidikan. Seperti itu. Seperti itulah contoh studi kasus dan cara penyelesaiannya. Untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang tadi, siswa pembulian tadi, setelah kita memilih situasi, modifikasi situasi. Nah, ini juga kita harus perlu mengetahuinya. Siswa itu dari yang pertama ini, faktor lingkungan, bagaimana sih dia dalam faktor lingkungannya. Yang kedua, pengalaman apa yang didapat, apakah terlalu pembulian atau lain sebagainya. Yang ketiga, dari pola asuh yang dididik oleh orang tua. Bagaimana pendidikan orang tuanya, kita harus mengetahui dalam studi kasus ini, agar siswa bisa diidentifikasikan dan bisa dirubah studi kasusnya menjadi lebih baik dan bisa selesai, diatasi studi kasusnya tentang pembulian tadi. Kemudian nomor 4, ada faktor pengalaman traumatik. Pengalaman apa yang menjadikan anak itu trauma berat akan kehidupan pendidikan yang dialami. Nah, ini jenis kelamin juga menjadi faktor terjadinya pembulian. Ini paling sering terjadi pembulian itu mungkin pada jenis kelamin laki-laki, karena antar laki-laki biasanya terjadi pembulian yang keras. Kemudian usia, kemudian ada perubahan jasmani. Nah, sini perubahan jasmani bisa menjadi faktor. Misal yang biasa dibully itu yang kecil, lemah, itulah yang bisa jadi bully. Jadi kita sebagai penyelesai studi kasus atau case study tadi, kita harus mengetahui bentuk jasmani siswa tersebut. Yang terakhir yaitu perubahan pandangan luar. Perubahan pandangan luar juga menjadi faktor terjadinya siswa tersebut dibully. Bagaimana pandangan luar, pandangan yang lain, orang lain kepada dia? Apakah siswa ini gimana sih kok jadi dibully gitu?
Ya, seperti itu penyelesaiannya. Terima kasih. Ini contoh case study. Terima kasih yang sudah melihat, menonton, dan pada dosen saya, dosen pengampu, pengembangan mata kuliah pengembangan dan motivasi diri. Beliau Ibu Rinda Widyaningsih, Esfil MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.